Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Nurul Fazriyah dengan NIM 2381060053 dari kelas Tadris Biologi 5B. Di sini saya akan memaparkan tentang regulasi ekspresi gen pada prokariotik, eukariotik, dan virus, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah genetika. Regulasi ekspresi gen merupakan mekanisme pengaturan aktivitas gen dalam menghasilkan produk fungsional berupa RNA atau protein, sehingga gen dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan sel, waktu, dan kondisi lingkungan. Melalui regulasi ini, sel mampu menentukan kapan gen diekspresikan, di mana ekspresi terjadi, dan seberapa banyak protein yang dihasilkan, sehingga mendukung proses pertumbuhan, perkembangan, diferensiasi sel, serta adaptasi organisme terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya ada regulasi ekspresi gen pada prokariotik, yaitu di mana proses pengaturan aktivitas gen dalam sel prokariotik atau seperti bakteri untuk mengontrol sintesis RNA dan protein sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada organisme prokariotik, regulasi ini relatif sederhana karena tidak memiliki membran inti, sehingga proses transkripsi dan translasi berlangsung secara bersamaan. Nah, regulasi ekspresi gen ini memiliki mekanisme yang sederhana namun sangat efisien. Prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik berada langsung di sitoplasma. Kondisi ini memungkinkan proses transkripsi atau pembentukan mRNA dari DNA dan translasi atau pembentukan protein dari mRNA berlangsung secara bersamaan tanpa harus menunggu mRNA keluar dari inti sel seperti pada eukariotik. Regulasi ini melibatkan protein regulator seperti reseptor dan aktivator. Nah, represor ini berfungsi menghambat transkripsi dengan menempel pada operator, sedangkan aktivator membantu RNA polimerase agar dapat melakukan transkripsi. Nah, sistem ini memungkinkan sel prokariotik merespons perubahan lingkungan, seperti ketersediaan nutrisi dengan sangat cepat. Ekspresi gen pada prokariotik itu merupakan rangkaian proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi protein yang meliputi transkripsi dan translasi. Nah, pada prokariotik ini kedua proses ini terjadi secara bersamaan di sitoplasma. Nah, prosesnya yaitu ekspresi gen pada prokariotik diawali dengan tahap inisiasi atau regulasi, yaitu ketika RNA polimerase akan menempel pada promotor. Namun, proses ini dikendalikan oleh protein regulator berupa represor atau aktivator yang berikatan dengan operator, sehingga menentukan apakah gen dalam keadaan aktif atau tidak aktif. Nah, jika gen ini aktif, proses dilanjutkan ke transkripsi, di mana RNA polimerase menyalin informasi genetik dari DNA menjadi mRNA yang bersifat polisistronik. Karena prokariotik tidak memiliki membran inti, mRNA yang terbentuk langsung digunakan dalam translasi, yaitu ribosom membaca mRNA dan merangkai asam amino menjadi rantai polipeptida. Nah, tahap akhir ini adalah pembentukan protein fungsional, di mana protein yang dihasilkan digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi seperti metabolisme, pembentukan struktur sel, dan adaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, regulasi ekspresi gen pada eukariotik, di mana proses ini merupakan pengaturan aktivitas gen dalam sel eukariotik, tumbuhan, hewan, dan manusia untuk mengendalikan pembentukan RNA dan protein sesuai kebutuhan sel. Regulasi ini bersifat kompleks dan bertingkat karena sel eukariotik memiliki membran inti yang memisahkan proses transkripsi dan translasi. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki membran inti sel. Nah, pada sel eukariotik terdapat membran inti yang membungkus DNA, sehingga proses transkripsi terjadi di dalam inti sel. Nah, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma. Pemisahan tempat ini menyebabkan ekspresi gen lebih terkontrol, karena mRNA harus melalui proses pematangan dan transport terlebih dahulu sebelum diterjemahkan menjadi protein. Lalu yang kedua, regulasi ekspresi gen bersifat kompleks dan multilevel.
Pengaturan ekspresi gen pada eukariotik tidak hanya terjadi pada satu tahap, tetapi pada banyak tingkat, mulai dari pembukaan atau penutupan kromatin, pengaturan transkripsi, pemrosesan RNA, translasi, hingga modifikasi protein. Mekanisme bertingkat ini memungkinkan sel mengontrol ekspresi gen secara sangat spesifik sesuai jenis sel, waktu, dan kondisi lingkungan. Nah, yang ketiga, melibatkan pengaturan struktur kromatin atau epigenetik. Nah, DNA pada eukariotik berasosiasi dengan protein histon membentuk kromatin. Struktur kromatin dapat diubah melalui metilasi DNA dan modifikasi histon seperti asetilasi. Nah, kromatin yang padat atau heterokromatin menyebabkan gen tidak diekspresikan, sedangkan kromatin yang longgar atau eukromatin memungkinkan terjadinya transkripsi. Mekanisme epigenetik ini berperan penting dalam mengaktifkan atau menonaktifkan gen tanpa mengubah urutan DNA. Selanjutnya ada proses regulasi ekspresi gen pada eukariotik. Diawali dengan regulasi kromatin atau epigenetik, yaitu perubahan struktur kromatin melalui metilasi DNA dan modifikasi histon yang menentukan apakah gen berada dalam kondisi aktif atau tidak aktif. Nah, jika kromatin terbuka, proses berlanjut ke regulasi transkripsi, di mana faktor transkripsi berikatan dengan promotor dan enhancer sehingga RNA polimerase dapat mensintesis pre-mRNA. Selanjutnya, terjadi regulasi pasca transkripsi, meliputi pemrosesan RNA seperti splicing, penambahan 5 cap, ekor poli A, serta pengaturan stabilitas mRNA sebelum keluar dari inti sel. Setelah mRNA berada di sitoplasma, berlangsung regulasi translasi yang mengontrol efisiensi pembentukan protein oleh ribosom, termasuk peran miRNA atau cRNA. Tahap akhir adalah regulasi pasca translasi, yaitu modifikasi protein seperti fosforilasi, glikosilasi, atau ubiquitinasi yang menentukan aktivitas, lokasi, dan umur protein di dalam sel. Selanjutnya, regulasi ekspresi gen virus, di mana mekanisme pengaturan, pengaktifan, dan penonaktifan gen virus selama siklus infeksi di dalam sel inang. Cirinya yaitu yang pertama, bergantung sepenuhnya pada sel inang. Virus tidak memiliki ribosom dan sebagian besar enzim yang diperlukan untuk sintesis protein, sehingga ekspresi gen virus hanya dapat berlangsung setelah virus menginfeksi sel inang. Transkripsi dan translasi gen virus ini memanfaatkan enzim, ribosom, serta energi milik sel inang, sehingga keberhasilan ekspresi gen virus sangat bergantung pada kondisi dan jenis sel yang diinfeksi. Lalu yang kedua, regulasi ekspresi gen mengikuti tahapan siklus hidup virus. Nah, ekspresi gen virus ini tidak terjadi secara bersamaan, tetapi diatur sesuai urutan tahapan infeksi, mulai dari masuknya virus ke dalam sel, lalu replikasi materi genetik, hingga pembentukan partikel virus baru. Nah, pengaturan ini memastikan setiap protein virus dihasilkan pada waktu yang tepat agar proses replikasi dan perakitan virus berjalan efisien. Lalu yang ketiga, ekspresi gen dibagi menjadi gen awal dan gen akhir. Gen awal diekspresikan segera setelah infeksi dan berperan dalam replikasi genom virus serta pengendalian aktivitas sel inang. Setelah replikasi genom selesai, gen akhir diekspresikan untuk menghasilkan protein struktural seperti kapsid dan selubung virus yang diperlukan dalam proses perakitan virus baru. Lalu di sini ada proses regulasi ekspresi gen virus. Nah, dimulai saat virus menginfeksi sel inang dan memasukkan materi genetiknya berupa DNA atau RNA ke dalam sel. Nah, karena virus tidak memiliki ribosom dan sebagian besar enzim, ekspresi gen sepenuhnya memanfaatkan mesin sel inang. Nah, setelah masuk, virus mengekspresikan gen awal yang berfungsi mengendalikan aktivitas sel inang dan melakukan replikasi materi genetik virus. Setelah proses replikasi selesai, virus mengekspresikan gen akhir yang menghasilkan protein struktural seperti kapsid dan selubung, sehingga terbentuk partikel virus baru yang siap keluar dari sel inang.